nggak ketinggalan. Nah, UPT BKN itu terdekatnya di Pontianak. Mudah-mudahan nanti kita di Pontianak, jadi teman-teman tuh bisa lah nanti ikut tes di sana di Pontianak ini gitu ya. Tapi lumayan bah, dari Kapuasulu ke Pontianak itu paling nggak teman-teman menyediakan uang 1 juta atau 1 juta lebih ya, 2 jutaan gitu kalau misalnya tesnya berapa hari. Teman-teman perjalanan 2 hari kemudian ini ya, nanti diatur dan disiapkan, jangan sampai kendala karena nggak mempersiapkan itu lalu nggak bisa ikut tes. Karena syaratnya setelah lulus administrasi itu memang harus ikut tes, kalau nggak datang tuh nggak akan bisa diperjuangkan untuk lolos dan sebagainya. Jadi syarat utama itu memang harus ikut tes gitu ya. Nah, kemudian tunjukkan kinerja konsistensi dengan baik. Jangan mentang-mentang kita ini pekerjaan dan kinerja kita tetap tidak ada perubahan. Nah, ini sih yang penting. Jadi kemarin itu kita tuh bonus dari hasil perjuangan Menteri dan Pak Sekjen. Jadi artinya jangan sampai kita yang diperjuangkan begini lalu ternyata nggak layak diperjuangkan. Kinerja masih gitu-gitu, masih juga toksik di mana-mana gitu kan. Kita masih nggak bisa membanggakan Kementerian Sosial gitu. Nah, itu jangan, tolonglah teman-teman ya. Jadi mulai sekarang tunjukkan kepada, ini bahasanya kemarin Bang Riani mungkin dengar, tunjukkan kepada saudara tiri kita sama saudara angkat kita bahwa kita tuh layak. Coba teman-teman lihat di sebelah kita, teman-teman TKSK, Tagana, apalagi pendamping Resos, mereka itu kuotanya dikit kawan-kawan. Jadi mereka tuh protes dengan Pak Sekjen, kenapa kuota kami dikit, PKH itu full. Bahkan lebih fullnya lagi, lebih enaknya tuh koordinatornya dipanggil untuk mengawal proses ini supaya nanti mereka tuh semua tidak ada yang ketinggalan. Jadi saudara tiri, saudara angkat kita itu iri. Belum lagi yang sepupu kita di Kemendes dan sebagainya. Masa mereka akan protes gini? Inikah orang yang akan diangkat semua oleh Kementerian Sosial, kok kinerjanya gitu-gitu amat? Jangan sampai seperti itu. Tolong tunjukkan. Jadi orang akan berkesimpulan, oh wajar mereka diangkat karena ternyata mereka itu pontang-panting di lapangan, ngurus KPM dan sebagainya gitu ya. Jadi tunjukkan kinerja supaya jangan sampai memberi malu. Ini kan yang mau diangkat yang kayak gini. Itu jangan sampai kedengaran bahasa seperti itu ya. Nah, ini detail disampaikan dari Kabiro OSDM Bu Ratna Suratna itu, karena beliau perempuan. Jadi penyampaiannya detail. Mungkin Bang Reli juga dengar kemarin saat tes, siapkan kemeja putih, celana atau rok hitam ya, jangan coklat-coklatan, hitam pokoknya, hitam, jilbab hitam kalau yang berjilbab. Mungkin kalau rambut juga hitam, nggak usah dipirang ya Kak Hubung ya. Mau tes nanti jangan nanti mutihkan rambut atau mirangin rambut ya Kak Hubung. Abeng juga rambut jangan dipirang nanti ya. Kemudian sepatu hitam polos ya, jangan sepatu yang ada dikit-dikit warnanya, itu sepatu hitam polos tuh ya. Kemudian nah, ini sampai hubungan baik dengan keluarga, jangan sedang kelahi saat-saat kita mau tes, jadi mengganggu konsentrasi gitu ya. Nah, ini ada ndak yang sedang hamil nih teman-teman? Kalau SDM-nya ya, kalau istri mungkin lah, kalau istri hamil ya wajar lah. Kalau SDM ada nggak yang hamil, misalnya prediksi lahirannya Desember awal atau November akhir. Nah, itu bahkan Pak Sekjen sarankan konsultasi dengan dokter, jika memungkinkan di sesar aja dulu gitu ya. Nah, itu jadi supaya tidak mengganggu, karena syarat utamanya harus datang tes. Kalau mau nikah lagi atau mau apa itu masih boleh lah. Nikah kan nggak lama, misalnya akad paling cuman beberapa jam, masih bisa ditunda atau di pending dulu gitu kan, pas saat mau tes masih bisa. Tapi kalau mau lahiran tuh yang susah nih. Mau lahiran tuh kan nggak mungkin di ruang operasi atau pas mau mengejan itu kita bawakan ke UPT BKN, kan rasanya nggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian scan-nya ijazah itu harus berwarna ya. Jadi itu ijazah aslinya harus berwarna. Jadi supaya ketahuan itu memang ijazah asli, dan gunakan kalau bisa tuh scanner yang profesional gitu ya. Usahain jangan pakai cam scanner yang nggak berbayar, itu biasanya ada tulisan cam scannernya ketahuan di situ ya. Lebih baiknya scan di komputer atau di printernya gitu ya, atau minta tolong dari percetakan gitu. Kemudian nih tips yang mau lulus itu pastikan mendaftar. Jadi jangan sampai ngarap-ngarap lulus tapi nggak mendaftar gitu ya. Kemudian datang ujian, isi semua soal, latihan-latihan lah teman-teman gitu ya. Jangan sampai nilai buruk, karena menurunkan kredibilitas Kementerian Sosial itu ya. Dan nanti, nah ini
persiapan tesnya. Nah, boleh pakai materai atau e-materai. Teman-teman, kemarin masalahnya di CPNS itu adalah penggunaan materai. Jadi materai tempel, materai digital, e-materai itu ternyata belum support. Nah, kita dikasih kemudahan nanti boleh materai biasa, materai tempel. Jadi artinya siapin materainya masih bisa kita pakai itu. Kemudian ini tentang belajarnya kompetensi teknis 90 soal, nilainya 450. Jadi nilai maksimal 670, teman-teman harus melewati ambang batasnya. Nah, ini seleksi CAT P3K-nya tesnya tidak formalitas. Jadi jangan bilang tes yang formalitas ya Bu, nggak usah belajar gitu ya. Kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Memang ada kabar gembiranya karena kita tuh hampir semuanya dapat formasi, berarti paling kita hanya mana nilai tertinggi dan nilai terendah. Kalau betul-betul nggak ngisi soal atau nggak inilah, baru berarti dia tuh memang nggak ada nilai gitu kan. Nah, itu nggak masuk kalau memang nggak ada nilai itu ya. Kemudian ini nih. Nah, bisa mungkin teman-teman baca di situ. Nah, bagi yang lulus passing grade maka akan jadi P3K penuh waktu. Ini P3K yang dapat perlakuan khusus itulah, penuh waktu seperti P3K umumnya. Nah, yang nggak lulus passing grade itu akan menjadi P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini ada nggak enaknya, itu penempatannya sesuai dengan kebutuhan Kementerian Sosial. Mungkin bisa jadi ditempatkan di mana-mana lah gitu ya. Jadi usahakan teman-teman itu belajar supaya lulus passing grade. Enggak tinggi Pak passing grade-nya itu, teman-teman belajar boleh gitu ya. Kemudian ini belajarnya terserah lah pribadi di mana aja belajarnya ya. Kemudian ini yang saya kasih merah nih ya teman-teman ya. Yang saya kasih poin merah ini, urusan pilkada tidak diperkenankan terlibat sama sekali. Ini kan dekat pilkada nanti, udahlah teman-teman, nggak usah dukung gubernur ini, bupati ini, bupati itu, karena tidak ada relevansi dengan kita. Kita sekarang ini CPNS atau P3K di pusat. Artinya kalau seperti itu kan kita nggak perlu lah teman-teman untuk harus di formasi ini itu nanti biar mereka yang memperjuangkan kita. Kita pure diperjuangkan karena Kementerian Sosial gitu. Jadi bukan diperjuangkan karena bupati atau wali kota atau karena gubernur kita. Jadi sekarang hargai dulu yang diperjuangkan oleh Kementerian Sosial. Nanti libur dulu, nggak usah ikut-ikutan di pilkada gitu ya teman-teman. Libur dulu untuk tahun ini, nggak usah lah teman-teman nanti mau dukung si A, si B, si C, pasang posting poster ini itu gitu ya. Urusan politik itu pribadi, nggak usah mengajak orang dan nggak usah pakai kampanye-kampanyean gitu ya. Jadi itu yang saya kasih poin merah supaya teman-teman itu sama dengan yang lain. Jangan sampai nanti bahasa Pak Sekjen kemarin sangat ini, jangan sampai karena kebodohan kalian itu hal yang sudah diperjuangkan ini menjadi sia-sia. Jadi walaupun itu kelihatan kasar tapi memang benar. Jangan sampai nanti kita lalu orang udah berjuang di sana lalu kita ini dengan segala dinamika kita di lapangan itu membuat yang diperjuangkan itu jadi sia-sia gitu ya. Nah, ini perhatikan hal-hal berikut. Upload dokumen yang benar. Teman-teman dicek dulu. Jangan nanti di bagian yang ijazah masukkan transkrip nilai, di bagian lamaran masukkan surat pernyataan. Nah, ini harus dicek, jangan buru-buru dan jangan last minute seperti tugas-tugas lainnya yang deadline itu. Teman-teman kan suka last minute. Deadline-nya tanggal 13 jam 23.59. Nah, itu kan akhirnya buru-buru, enggak maksimal. Jadi ini dibuka formasi 28 September. 28 September udah mulai baca, udah mulai koleksi berkasnya, udah mulai ini, nanti submitnya nunggu udah betul-betul yakin, tapi jangan sampai lewat deadline gitu ya. Nah, ini pastikan daftar di Satker atau unit kerja yang benar, Direktorat Jaminan Sosial gitu ya. Jadi mulai dari yang lain-lainnya nanti teman-teman yang lain pasti udah tahu lah. Nah, kemudian ijazah yang digunakan saat melamar adalah ijazah pendidikan terakhir yang terdaftar di BKN. Jadi misalnya kemarin teman-teman pakainya SMA karena ijazah S1-nya belum clear waktu itu. Jadi teman-teman mendaftar nanti bolehnya di formasi SMA. Begitu juga sebaliknya. Misalnya teman-teman terdaftarnya S1 di situ. Padahal teman-teman maunya ambil formasi SMA. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus yang terdaftar kemarin di akun BKN. Nah, saat ujian itu bawa KTP dan kartu ujian. Kartu ujian itu kapan? Nanti nunggu udah daftar di SSCN-nya itu. Oke. Nah, ini
penjadwalan yang prediksi ya. Nanti kita belum tahu karena belum dibuka pengumuman. Nah, ini boleh teman-teman lihat di sini pengumuman seleksinya. Nanti kalau nggak ada penundaan ya, itu sekitar 26 September sampai 10 Oktober. Nah, pendaftaran udah mulai tanggal 27 September sampai 21 Oktober, hampir 1 bulan nih teman-teman. Jadi artinya yang kemarin belum lengkap ijazah, yang masih ngurus-ngurus, terutama ijazah SD sampai SMA ya, sambil diurus. Karena sambil kita menunggu tanggal 27 September ini, semoga nanti ijazahnya udah lengkap, legalisirnya udah lengkap gitu ya. Nah, sebelumnya di akun ESDM upload dulu yang ada ijazah aslinya atau surat keterangan kehilangannya, upload aja dulu sebelum besok. Jadi supaya nanti kelihatan, oh dokumenmu udah ada 4 seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi sambil menunggu yang teman-teman urus, yang ada di-upload dulu. Kemudian ini yang kita rencana akan seleksi ini 2 Desember sampai 19 Desember. Jadi nanti lebih tepatnya setelah pengumuman teman-teman akan tahu, misalnya sedang hamil atau punya rencana kemana-mana, itu luangkan waktu seleksi ini teman-teman tidak berada di luar wilayah. Jadi bisa datang dan hadir saat tes. Nah, pengumuman hasil tes itu 26 Desember. Nah, setelah ini baru pemberkasan yang lain-lain harus disediakan. Nah, ini tips terakhirnya. Nah, belajar mandiri melalui media atau lembaga manapun. Mohon teman-teman supaya lulus passing grade itu ya. Jadi belajar mandiri mau melalui lembaga manapun. Nah, kemarin ada yang 25.000 per orang untuk mendaftar, itu udah di stop dan dihentikan ya. Mungkin teman-teman ada yang ikut. Kenapa? Bukan nggak boleh belajar di situ, karena itu instansi yang tidak resmi. Memang belajar bersama konsepnya dari dari Mas Guru itu guru itu adalah dulu operator, dulu pendamping, kemudian setelah payung hitam, mungkin tahu teman-teman dulu ya, payung hitam, dia tuh diangkat jadi operator pusat di kementerian. Setelah itu sekarang tahun lalu udah jadi pendamping lagi di Banten. Jadi sekarang posisi dia tuh pendamping Banten. Nah, itu kenapa tidak direkomendasi belajar sama beliau, karena memang materi dan sumbernya itu dari sumber pihak lain, jadi bukan beliau. Itu artinya akan menjadi plagiat. Jadi teman-teman jangan mendukung plagiat. Boleh kalau misalnya teman-teman dapat materi, belajar bareng, tidak diperjualbelikan, nah itu tidak masalah. Tapi kalau diperjualbelikan, walaupun cuma 25.000 dikali 10.000 SDM, itu udah 250 juta. Jadi sekarang masih diproses untuk itu. Jadi boleh materinya teman-teman pelajari bersama, tapi jangan ikut-ikutan mengkomersilkan gitu ya. Jadi misalnya saya udah ikut bimbel di sana sini, nanti saya akan jual dengan teman-teman, boleh 100.000 dengan Korwil, teman-teman belajar bareng, padahal materi itu saya dapat dari orang lain. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi teman-teman nanti silakanlah belajar bareng, belajar bersama SDM atau belajar di lembaga bimbel manapun, asal tercapai dan terpenuhi target teman-teman untuk dapat ilmu gitu ya. Nah, jika ada berkas yang bermasalah, segera diurus. Nah, berkas disiapkan dengan baik. Walaupun udah di akun SDM, teman-teman harus buat file atau folder sendiri. Jadi laptop dan HP-nya itu standby lah. Jadi file dan folder sendiri itu harus teman-teman siapkan supaya nanti teman-teman ketika upload berkas tuh udah ada semua, cek berkali-kali, jangan salah judul. KTP teman kasih judulnya ijazah. Jadi ketika teman-teman mau nguploadnya, oh ini ijazah nih. Jadi teman-teman ambil pakai judul, ternyata isinya KTP, itu dicek baik-baik ya. Nah, ini siapkan budget teman-teman, karena kita jauh, jadi ini wajar saya kasih tahu teman-teman, siapkan budget. Jadi jangan sampai teman-teman lalu nggak ada uang saat tes gitu ya. Jadi siapkan budget teman-teman dari sekarang, karena tes ini teman-teman harus berkorban sedikit. Biasa kita kan difasilitasi Kementerian Sosial, kerja dikit, misalnya mau suruh urus yang lalu, ada ndak Bu uangnya. Yang sekarang ini teman-teman tes itu kepentingan pribadi. Kalau ada berkorban sedikit, mohon teman-teman nanti harus memanajemen dari sekarang gitu ya, minimal ke Pontianak tesnya. Kalau misalnya ada ini yang lainnya bisa ke Jakarta atau Banjarmasin, informasinya kemarin gitu ya. Kemudian persiapkan mental dan kelengkapan tes. Jadi kelengkapan udah dibilang tadi, mental salah satunya, kondisikan suasana hati kita sedang baik. Nah, mungkin itu saja teman-teman, mungkin pengarahan barangkali ada yang belum jelas, boleh nanti Pak Korkap pandu untuk diskusi kita ya, barangkali supaya teman-teman nanti jangan sampai target saya itu semua SDM Kalbar apalagi Kapuas Hulu itu semuanya ikut
terangkat gitu ya. Ini udah bonus lah, intinya bahwa semuanya memperoleh kesempatan, tidak ada ini semuanya sistem perankingan, tidak ada passing grade. Kalau bahasanya awam bilang itu tidak ada passing grade, tapi semuanya perankingan, tapi nggak lulus passing grade jadi paruh waktu kan gitu. Semuanya P3K tapi paruh waktu itu sama seperti pekerjaan kita sekarang, cuman memang penempatannya itu entahkah disimpan di mana kita nanti gitu ya. Itu yang membuat teman-teman harus ada usaha sedikit, belajar dikit-dikit lah gitu ya, supaya jangan sampai blank benar. Jadi datang itu capek-capek aja datang, kemudian blank, otaknya nggak ada sama sekali, nanti itu akan merugikan diri sendiri. Oke, itu aja Pak Korkap, silakan dipandu untuk diskusi. Barangkali ada yang mau bertanya boleh pakai raise hand tuh ya, biar diskusinya terarah gitu. Oke, saya kembalikan ke Bang Reni.